Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asifah Syarani dari Program Studi Manajemen Informatika Angkatan 57, Kelas A, Praktikum 2, dengan NIM J03032011023. Di sini, saya akan menjelaskan terkait register, memori, RAM, beserta contoh perhitungan pada aplikasi emulator 8086. Register merupakan sebagian memori dari mikroprosesor yang dapat diakses dengan kecepatan yang sangat tinggi. Register mempunyai fungsi yaitu sebagai tempat penyimpanan sementara untuk menyimpan hasil dari operasi aritmatika ataupun operasi logika yang dilakukan oleh mikroprosesor. Register mempunyai 14 internal register yang masing-masing memiliki luas 16 bit. 14 internal register dikelompokkan ke dalam beberapa kategori. Yang pertama, 4 general purpose register yang berjalan di 16 bit. Yang kedua, 4 special purpose register yang berjalan di 32 bit. Yang ketiga, 4 segmen register yang berjalan jika lebih dari 32 bit. Yang keempat, instruction pointer. Dan yang kelima yaitu status flag register. Jika dijumlahkan, maka totalnya adalah 14. Selanjutnya yaitu memori. Memori adalah bagian dari komputer, tempat program-program dan data-data disimpan. Memori berasal dari kata store atau storage yang menunjuk pada penyimpanan disket. Memori terbagi dua, yaitu memori internal dan memori eksternal. Memori internal adalah memori yang dapat diakses langsung oleh prosesor. Sedangkan memori eksternal adalah memori yang diakses prosesor melalui piranti input-output. Lokasi dari masing-masing memori yaitu yang pertama, memori internal berada di luar chip prosesor dan terbagi menjadi memori utama dan cache memori. Kedua, memori eksternal diakses oleh prosesor melalui piranti input-output dan dapat berupa disk maupun pita. Selanjutnya yaitu cara kerja memori. Yang pertama, volatile, memori yang menyimpan data karena adanya aliran listrik, contohnya RAM. Yang kedua, non-volatile, memori yang menyimpan data secara permanen, contohnya ROM. RAM atau Random Access Memory adalah sebuah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara dan instruksi program. Fungsi RAM adalah untuk mempercepat pemrosesan data pada komputer. RAM hanya bekerja ketika perangkat menyala. RAM membantu prosesor dalam penyediaan data dan untuk memperkecil beban pada prosesor. Selanjutnya, kita beralih ke emulator 8086 dan mencoba operasi aritmatika, yaitu penjumlahan dan juga pengurangan. Oke, baik. Di sini saya akan mencontohkan bagaimana melakukan operasi aritmatika yaitu penjumlahan dan juga pengurangan di emulator 8086. Langkah pertama yaitu dengan mengetikkan MOV AX, 4. Selanjutnya yaitu MOV BX, 8. Lalu di sini karena kita ingin menjumlahkan, maka perintahnya itu add AX, BX. Nah, apabila sudah seperti ini, kita bisa lanjut dengan mengklik emulate. Dan di sini karena kita belum run, maka belum tertampil nilainya. Kita bisa mengklik single step agar tertampil langkah demi langkah. Dan selanjutnya akan tampil angka 4 di sini.
angka 4 dari si original source code yang tadi kita ketikkan. Selanjutnya kita single step lagi, maka akan tampil angka 8, yaitu dari si BX yang tadi kita ketikkan. Selanjutnya ketika kita single step lagi, maka hasilnya yaitu C. Kenapa C? Karena hasil penjumlahan tadi yaitu 12. 12 itu adalah C. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang AX, BX, CX, dan DX. Jadi AX, BX, CX, dan DX ini merupakan 4 general purpose yang terdiri dari AX, BX, CX, dan DX. Register ini sering disebut register umum atau general karena sering digunakan, dan general register ini hanya berjalan di 16 bit. Yang masing-masing terdiri dari 2 kombinasi 8 bit register dan terbagi menjadi 2, yaitu low byte dan juga high byte. Nah, di low byte ini ada AL, ada juga BL, CL, dan juga DL. Selanjutnya pada high byte di sini ada AH, ada BH, ada CH, dan juga DH. Selanjutnya yaitu AX. AX ini merupakan akumulator untuk operasi aritmatika. Contohnya yaitu perhitungan, perkalian, pengurangan, dan juga pertambahan. Di sini juga ada BX atau base register yang digunakan untuk pengalamatan register. Di sini juga ada CX atau count register yang digunakan untuk operasi loop, shift, rotate, dan juga repeat. Dan terakhir, di sini ada data register untuk operasi pemindahan dan juga penyimpanan data. Selanjutnya di sini kita juga bisa melakukan operasi pengurangan. Di sini saya masukkan angka 10 dan juga angka 4. Karena ini pengurangan, maka kita ganti menjadi sub. Selanjutnya kita emulate, dan nanti ketika kita single step, dia akan muncul A, karena A itu adalah 10. Dan juga ketika kita single step lagi, maka akan tampil angka 4. Angka 4 dari BX yang tadi kita ketikkan. Ketika kita single step lagi, maka hasilnya yaitu 6. 10 dikurang 4 yaitu 6. Maka sesuai dengan perhitungan seperti biasanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang flag. Dimulai dari CF. CF atau carry flag. Bit ini akan bernilai 1 jika terjadi borrow pada operasi pengurangan atau carry pada penjumlahan. Selanjutnya yaitu ada zero flag atau ZF. Bit akan bernilai 1 jika hasil operasi menghasilkan 0. Dan pada SF atau sign flag, bit akan bernilai 1 jika digunakan bilangan bertanda. Selanjutnya yaitu pada OF atau overflow flag, bit akan bernilai 1 jika terjadi overflow pada operasi aritmatika. Dan selanjutnya yaitu ada PF atau parity flag, yang mana bit akan bernilai 1 bila bilangan yang dihasilkan merupakan bilangan genap. Selanjutnya yaitu ada AF, yaitu auxiliary flag, yang digunakan oleh operasi BCD seperti pada perintah AAA. Selanjutnya ada IF atau interrupt enable flag, yang mana CPU akan mengabaikan interupsi yang terjadi jika bit ini 0. Selanjutnya yaitu ada DF, direction flag, yang digunakan pada operasi string untuk menunjukkan arah proses. Kita buktikan terlebih dahulu bagaimana jika diterapkan pada bilangan ganjil.
Sebagai contoh, kita ganti di sini menjadi angka 3 dan di sini ada sub karena pengurangan. Selanjutnya kita emulate. Nah, setelah kita running, maka hasilnya akan 7. 10 dikurangin 3 yaitu 7. Ketika kita flag lagi, maka di parity flag yang tadi itu hasilnya akan 0. Kenapa? Karena hasil akhirnya yaitu bilangan ganjil, maka di parity flag tadi hasilnya akan 0. Untuk selanjutnya kita bisa lihat di sini ada AUX dan juga ada memori atau RAM, Random Access Memory. Di sini kita bisa melihat dalam bentuk table seperti yang terlihat pada layar dan juga kita bisa melihat dalam bentuk list seperti pada layar yang tertampil. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.